Teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana di harga agak over lah, hampir di 20 juta, 19 juta 900 ribu, menggunakan komponen yang ada di sini semua dan juga menggunakan Intel Core Ultra 5. Kita sandingkan dengan GPU yang agak lama, seri RX 6600 XT. Apakah bagus atau tidak performanya? Dan juga di sini part-partnya semua. Bisa dibilang sih menggunakan part-part yang recommend ya, meskipun dari segi GPU-nya masih menggunakan yang second di harga terjangkau juga, bukan yang serinya RT 4060 maupun yang serinya RX 7600. Karena barangnya cuma ada ini aja di sini, jadi saya pakai ini aja sih sebagai percobaan. Kita sandingkan dengan Intel Core Ultra 5. Apakah bagus atau tidak performanya? Dan juga di sini tampilannya tipenya ATX berwarna hitam ARGB. Dari segi tampilan yang ada di sini bisa diatur sih dari segi warnanya. Sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Intel Core Ultra 5, serinya adalah 245K, bukan yang serinya KF, tapi ini yang K yang ada integrated GPU-nya. Di harga sekitar 5 jutaan lah, meskipun harga sekarang udah pada turun sedikit untuk yang serinya Ultra. Seperti ini penampakan dari segi boxnya ya. Kalau yang tray belum ada sih untuk yang serinya Ultra. Terbilang cukup mahal ya. Kalau misal opsi lain sih bisa di Ryzen 5, 9000 series maupun di Ryzen 7 juga ada di harga 4 jutaan sampai di 5 jutaan. Tapi tergantung kesukaan kalian. Dan selanjutnya saya menggunakan MUPU yang ada di sini, Maxsun Z890 Pacific, tipenya ATX. Boxnya di sini nggak ada lah, tapi di bagian belakang sini untuk boxnya, karena emang di sini full semua, boxnya besar-besar sekali. Jadi saya kasih belakang aja lah tuh yang itu. Di harga sekitar 5 jutaan juga, 5,2 lah. Dan apalagi sekarang udah dijual di Indonesia, jadi aman sih kalau misal mencari serinya itu ada. Dan apalagi banyak supportnya lah untuk MUPU yang ada di sini. Udah saya review sih di video sebelumnya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Corsair. Serinya adalah Vengeance RGB DDR5 6000 MHz yang berwarna putih ya, di 32 GB, 16 kali 2 GB, dan juga menambahkan di bagian dalam sini. Yang dimana udah lebih dari cukup lah, atau paling amannya di 32 GB untuk gaming, live streaming, dan juga yang lainnya. Ini pun di harga 1,8, memang agak mahal ya, tapi kalau misal opsi lain silahkan cari yang murah juga bisa di harga 1 jutaan. Maka dari itu saya menggunakan part-part yang recommend dan juga brand-brandnya bagus lah seperti yang ada di sini semua. Dan lanjut saya menggunakan GPU RX 6600 XT brand dari XFX. Ini pun second ya, karena di sini cuma ada GPU ini jadi nggak masalah sih. Ini second di harga 2,5 juta dan juga penampakannya di bagian dalam sini menggunakan triple fan. Dan juga dia membutuhkan 8 pin power dan juga ada backplate di bagian atas. Dan yang kerennya dia itu ada LED di bagian samping, XFX Radeon RX 6600 XT. Dan aku juga baru tahu sih ternyata ini LED ya, bukan tulisan aja. Jadi cakep dari segi tulisan dan juga penampilannya. Dan kita sandingkan dengan Core Ultra 5, apakah bagus atau tidak performanya di tes gaming. Dan selanjutnya saya menggunakan NVMe dari Netak NV5000N, udah saya review di video sebelumnya untuk yang ini. Di harga 800.000 untuk yang 1 tera, dan juga penampakannya di bagian dalam sini udah saya kasih heatsink di NVMe MUPU-nya supaya lebih dingin. Dan apalagi ini juga di harga terjangkau lah. Dia itu tipenya Gen 4 ya, tembus sampai di 5.000-an, bukan yang Gen 3. Dan apalagi garansinya di 5 tahun, jadinya aman untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Montech. Serinya adalah Hyperflow 360 triple fan di bagian atas sini. Untuk menginginkan Intel Core Ultra 5 apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Pastinya bisa lah untuk yang ini, di handle-nya lah. Dan juga ini jatuh di harga 1,6 juta dari segi CPU coolernya. Kalau misalnya opsi lain bisa lah di harga 1-2 juta menggunakan 360 mm, tapi tergantung kesukaan kalian, cari yang mereknya Montech ataupun yang lainnya. Dan lanjut saya menggunakan power supply dari MSI MPG tipe A650GF 80 plus Gold untuk mengangkat RX 6600 XT dan juga Intel Core Ultra 5 ya, pastinya sangat bisa banget lah, karena full loadnya pasti tidak sampai di setengahnya ini, jadi aman-aman aja. Dan juga untuk upgradeable ke depannya untuk brand ini MSI pastinya bagus, garansinya di 10 tahun, jadi aman-aman aja. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini kelihatan sedikit lah di bagian stiker atas ini dari MSI, ini pun juga udah bagus. Meskipun agak mahal ya, di harga 1,5 juta gak masalah untuk yang itu. Yang penting power supply-nya bagus untuk upgradeable ke depannya untuk jangka panjang. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Deepcool
Decool CG 580 udah saya review di video sebelumnya banget untuk yang ini. Tipenya ATX dan juga keren lah, tampilannya panoramik, ada berwarna hitam maupun putih. Tapi kalau yang ada di sini berwarna hitam, di harga 900.000 udah lebih dari cukup. Tampilan keren dan juga bahannya itu bagus. Seperti yang ada di sini penampilannya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 4 ya. Di bagian belakang 1, samping 3. Fan dari Venom RX. Venom RX tipenya tersebut adalah Tetragon 01 ya. Di harga terjangkau juga sih, cuma di 50.000 aja untuk yang ini. Saya tuh membeli 4, jadi di harga 200.000 aja. Di bagian samping 3, belakang 1. Dan di bagian samping sini dia itu reverse ya. Jadi intinya dia itu mengambil udara dari luar ke dalam. Untuk di bagian samping, di bagian belakang dia itu keluar. Intinya seperti itu. Ini ada 4. Tipenya RGB, bisa diganti-ganti warnanya untuk yang itu. Dan kurang lebihnya seperti itu, semua papat yang saya sebutkan satu persatu. Apakah ini rekomend atau tidak? Di harga hampir di 20 juta. Menggunakan Intel Core Ultra 5 serta RX 6600 XT. Ya pasti kalian akan berdebat lah di komentar yang dimana lebih bagus pakai ini kayak pakai itu kayak, tapi tergantung selera kalian dan juga tergantung part yang kalian pakai seri yang entry level, medium maupun di high end itu beda-beda. Dan apalagi ini sih motherboard yang menggunakan seri Z. Kalau misal lebih hemat bisa mencari serinya B ataupun di power supply, di casing ataupun di water cooling. Intinya seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming serta yang lainnya. Yo. Dan lanjut yang pertama dari segi HP monitor untuk mengecek suhunya, yang dimana Ultra Core 5 apakah panas atau tidak, menggunakan Montek Hyperflow 360, yang dimana minimalnya mendapatkan di 40 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Terbilang ini masih dingin meskipun agak panas sedikit ya, di atas 80-an. Untuk minimalnya cuma di macet di desktop kita ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah di 40 derajat. Dan juga maksimalnya ini saat tes di Geekbench dan dia mentok paling tinggi di 85 derajat. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 177 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan bisa tembus hampir di 200 fps. Jadinya aman lah untuk gaming live streaming, ini bisa. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah menggunakan spek ini. Dan lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 133 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di 130-an di gamenya Need for Speed Heat. Dan lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan Epic, dia tuh mendapatkan di 134 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di 100-an. Jadi ya wajar untuk yang ini speknya. Dan kalau misal di resolusi 2K juga masih bisa lah di gamenya ini. Dan lanjut ke Monster Hunter World, settingan 1080p dan juga settingan highest, dia tuh mendapatkan di 124 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan, settingan Full HD masih tembus di atas 100-an. Sama seperti di game sebelumnya lah. Kalau misal di 2K, di gaming live streaming ini juga bisa. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 304 fps. Ini pun juga udah lancar dan juga wajar lah. Game yang terbilang ringan bisa tembus di 300-an fps di settingan rata kanan. Dan kalau misal di game Valorant juga masih bisa lah, bisa tembus di atas 500-an untuk yang itu. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 107 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di atas 100 fps. Ini pun juga terbilang agak ringan ya, tidak terlalu berat-berat banget. Jadi ya wajar bisa mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh cuma bisa mendapatkan di 87 fps. Ini pun gamenya terbilang berat, cuma bisa mendapatkan di atas 60 fps saja di settingan menengah.
Dan kalau misal di settingan high, bisa tembus di 50 sampai di 60 fps. Jadi ya wajar sih. Dan juga settingan paling amannya di settingan medium supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 56 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia mentok paling bawah di bawah 60 watt, terbilang ini cukup irit, masih aman. Dan apalagi maksimalnya dia itu mendapatkan di 268 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya, dan dia mentok paling tinggi hampir di 270 watt. Bisa dibilang irit, bisa dibilang tidak, tapi di tengah-tengah lah untuk yang ini. Ya wajar sih. Dan apalagi prosesornya juga cukup tinggi lah dari segi daya wattnya. Bisa tembus up to sampai di 150 watt. Dan jadi ini terbilang aman. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 650 watt udah lebih dari cukup. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini 50-50. Yang dimana tersebut dari segi tampilannya, part-part yang dipakai, ini kebanyakan menggunakan yang rekomen. Tapi kalau misal mencari yang performa banget, bisa diganti part-part yang ada di sini. Seperti contoh dari segi bobonya, bisa cari yang lebih murah, casing, CPU cooler, NVMe maupun yang lainnya. Bisa di 15 jutaan lah, menggunakan part-part yang biasa. Dan apalagi GPU ya, bisa menggunakan seri yang lebih tinggi sedikit, seperti di RX 7600, RTX 4060 maupun yang lainnya. Tapi ingat tergantung selera kalian, pilih part-part yang bagus atau yang biasa untuk menyesuaikan budget. Dan juga di sini tampilannya juga sangat keren sekali, menggunakan casing dari Deepcool CG580, tipenya ATX dan juga panoramic design, sehingga lebih berwarna lah dari segi RGB yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core Ultra 5 dan juga RX 6600 XT. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.